Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Ramdhani, NPM 207006108. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu tutorial untuk menginstalasi XMPP untuk menjalankan MySQL. Untuk pertama, kita download terlebih dahulu aplikasinya. Di sini nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Setelah mendownload, kita akan jalankan aplikasinya, install. Oke, kita next saja. Next. Oke, sudah selesai untuk instalasinya. Sekarang kita jalankan. Di sini kita start MySQL dan cek. Setelah itu kita masuk ke command promptnya. Untuk yang pertama, untuk instalasi di command promptnya, kita di sini tuliskan cd garis miring ke kiri. Setelah itu sekarang masuki modul 2, dan sekarang kita akan membuat perintah-perintah dasar seperti membuat database, menghapus database, membuat tabel, menghapus tabel, dan lain sebagainya, banyak. Nanti saya akan perjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita tuliskan seperti ini, dan nama database itu terserah kalian. Nah, sudah berhasil. Dan sekarang kita akan melihat database yang tadi kita buat. So, database. Nah, di sini ada akademik yang tadi telah kita buat. Dan selanjutnya kita akan menghapus database. Ya, dengan perintah drop database dan nama database yang akan kita hapus, seperti contoh database akademik. Nah, sekarang kita buka lagi ke database, dan sudah terhapus databasenya. Dan sekarang kita akan membuat tabel. Untuk pertama kita membuat database dulu, karena tadi sudah dihapus databasenya. Nah, setelah itu kita use database akademik, karena kita akan membuat tabelnya di database akademik. Nah, kita akan membuatnya di database akademik. Untuk terlebih dahulu, sebelum membuat tabel, kita use akademik dulu, database akademik dulu. Nah, sudah berubah di sininya. Dan sekarang kita buat tabel. Caranya, kita masukkan create table dan tuliskan nama tabel yang kalian inginkan. Di sini saya akan memasukkan nama tabel mahasiswa. Tolong buka. Titik koma. Oke. Dan berhasil ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat perintah untuk melihat tabel yang telah kita buat, yaitu dengan memasukkan perintah show table akademik. Langsung saja kita buat perintah untuk melihat tabel yang telah kita buat tersebut dengan memasukkan perintah show table
Untuk menampilkan deskripsi dari tabel yang telah kita buat, maka kita akan melakukan perintah describe mahasiswa. Nah, ini dari deskripsi tabel yang telah kita buat. Dan sekarang kita akan menghapus tabel yang telah kita buat dengan memasukkan perintah drop table dan nama tabel yang akan kita hapus, mahasiswa. Oke, berhasil. Sekarang kita akan melihat apakah masih ada tabelnya atau tidak. Dan kosong ya di sini. Nah, sekarang kita akan membuat kolom auto untuk penambahan data otomatis. Parameter yang digunakan untuk membuat kolom bentuk yaitu auto increment. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan. Di sini kita tulis terlebih dahulu Oke, kita telah membuat create table auto increment, dan setelah itu kita akan menampilkan menghapus. Nah, sekarang kita akan memasukkan perintah yaitu untuk menghapus primary key pada tabel dengan memasukkan perintah alter table mahasiswa drop. Nah, oke, setelah kita hapus ya, mari kita lihat. Nah, di sini primary key-nya sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom atau file baru pada tabel dengan menggunakan perintah alter table mahasiswa tanggal lahir. Nah, berhasil. Mari kita lihat ya. Describe mahasiswa. Nah, di sini sudah ada yang tadi kita buat. Dan selanjutnya kita akan menambahkan kolom kunci atau primary key pada tabel dengan menggunakan alter table mahasiswa. Karena tadi kita telah menghapus di mahasiswa ya, jadi kita buat lagi primary key. Nah, sekarang mari kita lihat lagi describe. Nah, di sini sudah ada lagi ya yang tadinya kita hapus, dan di sini kita tambahkan lagi menggunakan alter table mahasiswa primary key, disimpan di npm. Nah, setelah kita menambahkan tabel baru di tabel yang lama, sekarang kita akan mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel dengan memasukkan perintah alter table. Nah, oke, berhasil. Sekarang kita lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya, yang tadinya 20 sekarang jadi 25. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama kolom dengan menggunakan perintah alter table mahasiswa. Kita ubah change column. Kita masukkan nama lama kolom yaitu npm dan kita ubah menjadi NIP int. Oke, berhasil dan berhasil ya. Sekarang kita lihat. Dan di sini sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama tabel dengan memasukkan perintah alter table seperti biasa. Nama lama di sini tuliskan yaitu mahasiswa to dosen. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita show table. Nah, di sini sudah berubah ya namanya menjadi dosen. Nah, sekarang kita akan menghapus kolom pada tabel
dengan menggunakan perintah alter table. Ya saya lupa karena tadi udah dihapus ini, sudah diganti menjadi dosen. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita memasuki modul 3, yaitu Data Manipulation Language atau DML. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan perintah insert. Kita masukkan perintah insert. Yang Oke, sekarang kita akan membuat perintah insert yang digunakan untuk menambahkan baris baru pada suatu tabel. Dan insert ini terdapat dua cara untuk menambah baris. Cara yang pertama seperti ini. Oke, berhasil ya. Sekarang menggunakan cara yang kedua, yaitu oke, berhasil. Sekarang kita akan membuka tabel yang kita buat tadi ya, dengan menggunakan perintah select mahasiswa. Nah, ini tadi memasukkan perintah select from mahasiswa untuk membuka si tabel yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita akan memasukkan perintah untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris, yaitu dengan perintah select from mahasiswa. Nah, sekarang kita buka ya, select. Kosong ya, karena telah kita hapus tadi. Nah, sekarang kita akan menghapus mengenai golongan darah ya. Ini cara yang ketiga. Oke, berhasil ya. Nah, di sini yang tadi darah A sudah kita hapus. Selanjutnya yaitu perintah update yang digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Ya, kita langsung masukkan saja perintahnya, yaitu oke, berhasil. Nah, di sini jadi Cilawu semua ya. Mengubah nilai pada kolom alamat menjadi nagroup pada kolom npm 2070061008. Mari kita coba ya. Yang pertama kita Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi saya mengubah yang ini dari yang tadinya Cilawu sekarang jadi nagroup. Nah, untuk perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel. Nah, sekarang kita memasuki yang perintah select, yaitu yang digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Seperti contoh, kita akan melihat tabel yang pertama dulu, satu tabel. Nah, di sini ada satu tabel ya. Kan di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ya, 5. Maaf. Nah, yang kedua kita akan menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan klausa where. Jadi semua kita data di sini ada, tapi yang ininya satu. Kita akan buat ya. Kita masukkan perintahnya. Oke, di sini sudah muncul ya perintahnya. Nah, sekarang kita akan memberikan nama lain pada kolom menggunakan perintah select.
sini kan jenis kelamin, kita perjelas ya jadi jenis kelamin. Nah, di sini kita akan menggunakan alias untuk nama tabel dengan perintah select. Oke, begitu saja tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam melakukan perintah di MySQL, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.